Ini versi terjemahan, bukan banyak versinya, itu terjemahan Irina Handono, dasar oon lu. Ini terjemahan. Ya, kalau dengerin jangan Irina Handono, dengerin sama Nabi ke-26 ya. Nimrod punya anak namanya Enheduanna. Dia ini penyembah dewa bulan. Sama Nabonidus, nenek moyangnya Muhammad, Raja Babel, ya, punya ibu namanya Adagupi. Adagupi. Mereka adalah penyembah dewa bulan. Ini ada Pak Tambunan dulu. Silakan Pak Tambunan. Shalom. Terima kasih. Salam teman-teman yang hadir pada acara ini, baik di live Zoom maupun di live Tube. Ya, saya menyampaikan singkat saja. Yang pertama tentang surga dan neraka. Kan di Alkitab itu ada juga diceritakan tentang Lazarus, orang kaya, yang kita baca di situ dia tersiksa. Dia meminta pertolongan kepada Bapak Abraham agar Lazarus orang miskin itu mencelupkan jarinya ke air untuk meneteskan ke lidahnya karena kehausan, kepanasan, dan kesakitan. Ini kan gambaran siksaan neraka ini. Kemudian juga dia meminta pertolongan kepada Abraham untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya, keluarganya, agar bertobat. Tetapi Abraham mengatakan di situ bahwa kalau mereka tidak percaya kepada kesaksian Musa, sekalipun orang mati bangkit dari kubur untuk menyampaikan itu, mereka tidak percaya. Nah, jadi ini mohon dijelaskan tentang kondisi ini, apakah ini benar neraka beneran atau Hades beneran? Karena ini yang berbicara Tuhan Yesus sendiri. Iya, Pak Tambunan. Jadi cerita Lukas itu yang orang-orang kaya dan Lazarus itu tulisannya di Hades, bukan di neraka, bukan di Gehenna. Jadi orang kaya itu ada di Gehenna, ada di Hades, belum di Gehenna. Kalau cerita Hades itu adalah dunia orang mati, sama dengan Seoul. Nah, nanti Gehenna itu ada lagi. Nah, nanti saya kasih gambarnya ya. Oke, jadi jangan rancu antara Gehenna atau Gehinom bahasa Ibrania ya dengan Hades dunia orang mati atau Seoul bahasa Ibraninya. Nah, itu jangan rancu ya. Nah, ini gambarnya nih ya. Ini ada di kelas apologetik ya. Ada di kelas apologetik pernah saya bahas juga di buku di video saya Heavens and Hell, surga dan neraka. Ya, namun waktu itu kita nggak sempat tanya jawab banyak-banyak karena berupa seminar panjang. Tapi saya mau cerita ini saja singkat ya. Coba Anda lihat ayat-ayatnya ketika di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi, simpel banget ya. Yaitu langit dan bumi, kalau kita membayangkan kan langit kan seperti gini kan, seperti ini kan. Ada langit, nanti ada surga entah berapa juta kilometer, nanti ada surga di sana tuh. Ya kan? Apakah demikian? Enggak ya. Alkitab nggak mengajarkan begitu. Baik orang Yahudi pun nggak cerita begitu tentang surga dan bumi itu nggak seperti itu. Kejadian 1, Hasamayim dan Haaretz. Lalu apakah Hasamayim dan Haaretz itu? Hasamayim adalah dunia rohania. Dunia yang rohania. Kalau Haaretz itu adalah dunia jasmania. Itu yang dimaksud. Karena nanti ada lagi yang namanya rakyah, ya atmosfer. Ya kan? Nanti ada lagi jadi kata heaven itu kalau Anda lihat dalam bahasa Jerman itu nanti pakai S, di Himmel, pakainya plural, di Himmel. Ya. Sementara kalau the Net Bible ada S-nya, the heavens, ya plural. Artinya surga itu nggak cuma satu. Ya dulu ini pernah ya videonya pernah dalam Anda cari Dogmatika Heavens and Hell. Ya, saya mau cerita sekilas aja ini sekali ini. Saya mau tunjukkan tentang orang-orang yang dapat penglihatan surga dan neraka. Nah, Anda lihat Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan yang rohania dan jasmania. Karena ketika Yesaya 66 ayat 1 berkata, ya Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ini kan tata Allah yang adalah L yang adalah ruah. Ya kan? L yang adalah ruah.
Lalu bumi adalah tumpuan kakiku, yaitu Yesus yang menjejakkan kakinya ke bumi. Itulah antropomorfisme. Itu yang disebut sama Rabai Yahudi itu, Ramban Nachmanides, antropomorfis. Ya, antropomorfis dari Yehova. Bumi adalah tumpuan. Kejadian 18, Keluaran 30 sampai 32 itu ya. Itulah, langit adalah tahtaku, Uranon adalah tahtaku, ya. Terus Geo adalah tumpuan kakiku. Yesus menumpukan kakinya ke bumi, ya, ketika ada mendengar jejak langkah Yehova. Sama itu ya. Jadi ada yang rohania dan yang jasmani ya, itu kehidupan kita. Ya, nah, saya nggak akan detail di sini. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kalau kita lihat di dalam Tergum, ya, Anda lihat di dalam Tergum kemarin, dulu pernah saya tunjukkan hari Minggu ya, Tergum, ya, nah, Tergum, mana ini yang Exodus, kita ambil yang Tergum yang Tergum Genesis ya, lihat ini Tergum Genesis, lihat, from the beginning, with wisdom, the member of the Lord, created and perfected. Jadi langit dan bumi itu diciptakan sudah sempurna. Lalu mengapa bisa ada, ini ayat 2 nih, bisa ada ayat 2. And the earth was waste and unformed, desolate of man, and peace, empty plant cultivation and trees, and darkness was spread over face of the abyss. Abyss ini adalah, kalau Anda lihat di dalam Wahyu, ya, ada lubang jurang maut, Wahyu 11 kalau nggak salah ya, ada lubang jurang maut, di mana nanti iblis yang paling jahat, ya, ada namanya Apollyon atau Abaddon ya, Apollyon atau Abaddon, itu ada di Wahyu tuh, itu keluar dari Abyss, ya. Nah, and spirit of mercy from before the Lord was blowing over the surface of the waters. Ya, keren kan? Nah, dari mana kita tahu? Dari Tergum. Kita tahu secara detail dari tradisi rabbinik. Makanya berarti ini ada kejadian sesuatu nih di sini nih, ternyata nih, antara kejadian 1 dengan 2, yaitu apa? Yesaya 14 ayat 12, yaitu di mana iblis, ya, atau Hillel ben Syahrar, Hillel ben Syahrar, bahasa Arabnya itu Hilal ibnu Syahra, ya. Hilal itu bulan sabit, Syahra itu adalah bulan penanggalan bulan, ya. Jadi penanggalan bulan itu hilal yang dalam penanggalan bulan pertama itu bulan sabit. Inilah Hilal ibnu Syahra yang ditunggu oleh orang Islam tiap Ramadan. Dia dibuang kemana? Ke Abyss, ke Sheol. Abyss ini adalah salah satu bagian dari Sheol, adalah sebuah bagian dari Sheol, lubang yang paling dalam. Kesitulah, ya, atau Abyss ini seringkali juga disebut dengan Tartarus, ya, lubang jurang maut, Tartarus. Nah, ini kita balik lagi ya, kita balik lagi dulu. Enak kan? Nah, makanya ikut kelas evangelis ya, bulan September. Coba lihat. Lalu iblis itu dibuang. Yesaya 14 ya. Maka ke dunia orang mati engkau dilemparkan. Kata dunia orang mati dulu nggak ada bahasa dunia orang mati, itu bahasanya kita, terjemahan. Tapi yang benar ke Sheol engkau dilemparkan, yaitu ke Hades. Nah, di dalam Hades itulah nanti ada yang namanya Abyss tadi ya. Yang di dalam nah ini nih. Ya. Di dalam, ini kan Sheol nih, dunia orang mati. Ini kan Sheol atau Hades bahasa Yunaninya. Nah, inilah ada yang namanya Abyss, di mana ada setan yang iblis yang paling jahat, Abaddon atau Apollyon, itu ada di Wahyu 9 dan Wahyu 11. Itu berada. Jadi di dalam Abyss dunia orang mati ini, yang bahasanya kita sehari-hari adalah dunia orang mati. Karena memang orang mati nanti perginya ke sini. Tapi waktu itu kan nggak ada orang mati. Orang aja belum ada, ya tadi di Wahyu 2, di Wahyu 1 ayat 2, belum ada orang, belum ada tambak, belum ada tanaman, belum ada semuanya, kacau balau semuanya. Karena di situ ada kekacauan, ada Abyss di sini.
Dari yang sempurna bisa tiba-tiba ada tempat yang mengerikan seperti ini. Mengapa? Ya karena ada Hillel ben Syakar ini jadi terkutuk. Ketika ia ngelawan Yehova Elohim, jadilah ia terkutuk. Jadi peperangan itu, kalau bilang heavens itu peperangannya bukan di sini, tetapi ada di langit-langit. Nah, lihat ya. Peperangannya itu ada di sini. Ada di sky, ada di atmosfer ini. Dulunya iblis itu ada di sini, ya. Dulunya iblis ada di sini. Lalu dia mau naik, ya, ke dalam ke dunia rohania, dibilang mau naik. Haaretz ini dulu indah, semua alam jasmani itu indah. Dari kalau Anda baca nubuatan tentang Tirus dan Sidon, di situ dikatakan dari sanalah engkau diambil, katanya kan. Itu tuh Hillel ben Syakar itu tadinya tuh badannya penuh dengan alat-alat musik, ya, ada violin, ada klarinet, ada semua, ada perkusi, tamborin, semua badannya. Kalau Anda lihat bahasa aslinya itu batu-batu permata itu dari kata-kata dari alat-alat musik, ya, nama-nama alat musik loh itu, ya, alat musik tiup, alat musik string, ya, string, klarinet, ya bilang, terus ada apa namanya, flute, ada tamborin. Wah, itu indah sekali karena Hillel ben Syakar ini adalah seorang malaikat pemuji penyembah. Nah, kemudian karena dia indah sekali, dia memegahkan dirinya sendiri dan dibuang ke dunia jasmania. Dunia jasmania itu bukan cuma planet bumi doang, ya, bukan, tapi dunia jasmania yang Anda kenal itu. Anda pergi ke bulan, lah itu dunia jasmania juga. Anda pergi ke Mars, itu juga dunia jasmania. Bagus ya. Nah, disitulah. Coba kita buka ya, Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12. Lihat ya, dulu si siapa Esra Soru apa sampai telok-telok Ifom lo itu kan buat tentang Raja Babel loh. Ini kan yang ngasih judul kita. Coba Anda lihat, Yesaya ini hidupnya sebelumnya Nebukadnezar loh. Oh, ini kan tentang Nebukadnezar. Yesaya hidup sebelum Nebukadnezar. Ya. Nah, dan waktu itu Babel belum terkenal. Zaman Nebukadnezar baru Babel itu terkenal. Coba lihat ya. Jadi waktu cerita Yesaya 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini kalau Anda lihat di dalam King James, tulisannya apa? Lucifer kan? Nah, ini terjemahan yang salah. Karena nanti kalau kita bilang Lucifer, di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Yesus juga disebut Lucifer loh. Ini gara-gara Vulgata nih. Gara-gara Vulgata nih jadi kacau nih terjemahannya. Dan King James itu terjemahannya dipengaruhi oleh Vulgata. Ya. Jadi kita nggak mau pakai terjemahannya King James. Ini versi terjemahan, bukan banyak versinya. Itu terjemahan Irina Handono dasar on lu. Ini terjemahan. Ya, kalau dengerin jangan Irina Handono, dengerin sama Nabi ke-26 ya. Nah, kita lihat dalam Yesaya ayat ke-12. Lihat ya, oh look how you have fallen from the sky, O shining one, son of the dawn. Lihat ini, dari kata Hillel ben Syakar. Ya, dari kata Hillel son of Syakrar. Gitu ya. Tapi probably, tapi kan probably, ingat ya, dalam bahasa Septuagintanya Heosphoros proi, ya, dalam bahasa Septuagintanya adalah Heosphoros proi. Proi itu artinya yang awal. Apa yang awal bagi orang Yahudi? Jam berapa? Apakah jam 6 pagi, tempatnya saat Venus morning star itu? Enggak. Awalnya orang Yahudi itu jam 18.00. Inilah saatnya si hilal itu datang, bulan sabit. Bukan jam 066, bukan ya, tapi jam 18.00. Gitu ya. Jadi ketika bilang Heosphoros proi di dalam Septuaginta, ya, Heosphoros proi itu adalah jam 18.00. Jadi bukan cerita Venus ini, tapi lagi cerita bulan sabit, crescent moon. Ya, atau hilal. Namanya Hilal Ibnu Syahrar. Yaitu hilal anaknya yang itu bulan penanggalan itu.
Itu tanggal bulan purnama, setelah bulan purnama penuh, kan langsung jadi bulan sabit. Makin mengecil jadi bulan sabit. Nah, bulan sabit itulah hilal itu yang ditunggu-tunggu, dan itu yang disembah oleh Nimrod. Ya, Nimrod punya anak, ya, Nimrod punya anak, namanya Enheduanna, itu imam perempuan penyembah dewa bulan. Lalu ada Nabonidus, raja terakhir Babel. Nabonidus ini ibunya seorang imam penyembah dewa bulan, namanya Adagupi. Ya, jadi kalau Nimrod ini adalah dewa yang disembah. Anda nanti baca bukunya Susan Wise ya, baca bukunya Susan Wise, History of the World. Nimrod punya anak namanya Enheduanna. Dia ini penyembah dewa bulan. Sama Nabonidus, nenek moyangnya Muhammad, Raja Babel, ya, punya ibu namanya Adagupi. Mereka adalah penyembah dewa bulan. Hilal, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang baru di sini disebut dengan dewa Sin, di sini disebut dengan Nana. Saya lupa ya, Nana atau Sin, kebalikannya ini zamannya Nimrod Sin atau zamannya Nabonidus Nana atau kebalikannya ya, saya agak lupa. Jadi itu yang terjadi di zaman itu. Ini semua berdasarkan arkeologi ya. Ada di bukunya Susan Wise, ada di Gramedia bukunya. Ya. Jadi itulah yang dimaksud. Gara-gara itu dijatuhkan ke muka bumi, bukan muka bumi, ke alam jasmania. Maka alam jasmani jadi kacau. Nah, ini kalau Anda lihat di situ, ya. You said to yourself, kamu berkata pada dirimu sendiri, aku naik ke langit, ya, above the stars, di atas bintang-bintang of L. Lihat, of L. Dia menggunakan kata L di situ. I will set up my throne. I will rule on the mountain. Lihat, gunung Tuhan, ya. Dia mau naik ke gunung Tuhan. And remote slopes of Savon. I will climb up the tops of the clouds. Jadi dia belum nyampe. Dia masih ada di awan-awan. Masih ada di atmosfer. Dia mau naik. Dia bilang, dia kejar. I will make myself like the most high. But you were brought down to Sheol. Nah, inilah yang kita kenal dengan dunia orang mati. Ya, Sheol, to the remote slope of the pit. Maka disitulah dihancurkan ke Sheol, dan itu ada Sheol itu gara-gara ini. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya disebut Hades. Persis sama seperti orang kaya dan Lazarus, orang kaya dibawa ke Hades. Persis bahasa aslinya seperti itu. Jadi belum Gehinom itu kan bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Gehenna. Bahasa Arabnya Jahanam. Nah, itu ya. Ini belum nyampe.